Kita ini asroful makhlukat, makhluk yang paling mulia. Kalau manusia ini melaksanakan tugas yang Allah berikan sama kita. Ada 3 maksud Allah menciptakan manusia. Yang pertama untuk beribadah. Yang kedua sebagai khalifatul fil ard. Dan yang ketiga adalah untuk melanjutkan usaha dakwah Nabi. Karena kita ini umat Nabi. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ingat. Para jemaah rahimakumullah. Kajian kita kali ini adalah Al-Adabul Fawqul Ilm. Dalam suatu syair dalam bahasa Arab ada dikatakan Al-Adabul Fawqul Ilm. Adab itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Al-Adabul Fawqul Ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa tema ini Bapak sampaikan kali ini? Karena akhir-akhir ini adab kamu sebagai siswa kurang terpuji. Apa buktinya? Masih banyak siswa yang lompat pagar. Semalam kalian lompat pagar massal, padahal Bapak mengamati kalian dari depan. Ada sebagian siswa yang masuk dari belakang. Ini siswa pengecut. Para siswa yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah alim. Alim itu adalah sangat berilmu. Ya. Kita kalau diwariskan Allah ilmu sedikit saja, ini sudah luar biasa. Jadi oleh karena itu, manusia ini akan mulia jika kita mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu, dan mendakwakan ilmu. Bahkan malaikat Allah perintahkan untuk memuliakan orang-orang yang berilmu. Dalam satu hadis yang sahih dikatakan, malaikat itu rela membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Ingat, malaikat rela membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Dan malaikat ini memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya kalau kamu pernah jalan-jalan di pondok pesantren ya, Bapak sudah pernah mondok dan sudah pernah juga studi banding ke berbagai pondok di Jawa dan di Sumatera. Itu ada yang 10 tahun itu mondok, bayangkan, di pondok pesantren. Kadang baru pulang 2 tahun, 3 tahun baru balik kampungnya. Bahkan Pak Yai waktu di Jawa itu, waktu Bapak di sana, ada kita studi banding ke pondok besar yang santrinya 10.000 orang. Apa selalu dipesankan para kiai? Nak, jangan pulang sebelum jadi orang alim. Jangan pulang dulu ke kampung sebelum jadi orang alim. Artinya apa? Inilah pentingnya ilmu. Kamu dididik di sini supaya jadi orang yang berilmu, bukan hanya orang yang berpengetahuan. Karena beda pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan itu sifatnya bisa berubah. Contoh, dalam ilmu fisika, kalau benda itu dalam kondisi bumi, ya, atmosfer bumi, itu kalau dijatuhkan dari atas akan turun ke bawah karena ada hukum gravitasi. Tapi hukum ini tidak berlaku kalau kita di angkasa. Karena benda yang dilemparkan ke angkasa, dia tidak akan jatuh ke bumi, tapi dia akan jatuh ke atas. Itu namanya pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu sifatnya tetap sampai hari kiamat. Apa itu ilmu? Perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itulah ilmu. Ya. Jadi ilmu sains dan ilmu yang lainnya itu sifatnya masih pengetahuan. Tapi kalau ilmu
ini tidak akan berubah. Apa itu ilmu? Itulah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dan turunan yang dari keduanya sumber hukum itulah yang namanya ilmu. Jadi para siswa sekalian, tingginya derajat menuntut ilmu itu, tetapi al-adabul fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Kamu lebih suka yang idealnya itu ilmu kamu tinggi, adabnya tinggi. Tapi ada orang yang berilmu tinggi tapi adabnya rendah, nak. Adabnya, akhlaknya rendah. Makanya dulu itu kenapa ilmu dulu berkah? Karena murid-muridnya adabnya sangat tinggi sama gurunya. Jumpa guru aja takut, nengok guru aja takut. Kalau di pondok itu, biar kamu tahu nak, kalau di pondok itu jumpa kiai aja takut. Mau lewat depan rumah kiai aja takut. Berkah ilmu orang terdahulu karena adabnya yang tinggi.